Pernahkah Anda merasa bingung ketika berbicara dengan seorang wanita, di mana kata-katanya terkesan biasa saja, tetapi sorot matanya seolah menyimpan lautan makna yang tak terucapkan? Seringkali, jawaban atas rasa penasaran itu justru terletak pada hal-hal kecil yang kita anggap sepele, sebuah tatapan, lirikan sekilas, atau bahkan gerakan kelopak mata. Mata, seperti kata pepatah, adalah jendela jiwa. Ia bekerja lebih cepat daripada kata-kata dan berbicara lebih jujur daripada senyuman yang tersusun rapi. Jika Anda tahu cara menafsirkan bahasa visual ini dengan tepat, Anda bukan hanya akan mampu memahami perasaan orang lain, tetapi juga akan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih peka, tenang, dan dewasa dalam menjalin hubungan. Nah, dalam video Pria Cerdas kali ini, kita akan menyelami secara mendalam psikologi cinta dari sudut pandang bahasa nonverbal. Siapkan kopi atau teh favorit Anda, duduklah dengan santai, dan ikuti pembahasan ini sampai tuntas. Karena pengetahuan ini bisa mengubah cara Anda membaca emosi tanpa harus terjebak dalam overthinking yang melelahkan. Sebelum kita mulai, yuk tulis dulu di kolom komentar dari kota mana Anda saat ini menyaksikan video ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari kita sebarkan pemahaman bahwa membaca emosi bukanlah tentang mengendalikan, dan memahami bukan berarti menaklukkan, melainkan tentang membangun hubungan yang sehat, penuh kesadaran, dan syarat makna. Dalam dunia komunikasi sehari-hari, kita sering mengandalkan kata-kata sebagai alat utama untuk menyampaikan isi hati. Namun, para ahli psikologi sosial sepakat bahwa bahasa tubuh, terutama tatapan mata, justru memiliki kejujuran yang lebih sulit ditiru. Mata bukan hanya berfungsi sebagai alat melihat dunia luar, tetapi juga berperan sebagai cermin yang memantulkan emosi, kepribadian, dan bahkan niat terdalam seseorang. Dalam konteks percintaan dan pengembangan diri, memahami perbedaan mendasar antara tatapan yang panjang dan tatapan yang singkat dapat membantu Anda menjadi individu yang lebih peka, matang secara emosional, dan tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. Terutama ketika berinteraksi dengan wanita, tatapan mata sering menjadi sinyal awal yang menentukan arah sebuah hubungan, apakah akan berkembang harmonis, berhenti di tengah jalan, atau justru berakhir karena kesalahpahaman. Mengapa tatapan mata memiliki peran yang begitu sentral? Sejak manusia dilahirkan, mata sudah menjadi sarana komunikasi yang pertama dan paling primitif. Bayi mengenali rasa aman dari tatapan ibunya, dan pola dasar ini tidak pernah hilang seiring bertambahnya usia. Ia hanya berevolusi menjadi lebih kompleks dan syarat nuansa. Tatapan mata mampu menyampaikan rasa nyaman, ketertarikan, ketakutan, keraguan, hingga penolakan tanpa perlu sepatah kata pun terucap. Bagi sebagian besar wanita, tatapan mata adalah instrumen halus untuk mengekspresikan emosi. Banyak dari mereka tidak langsung mengumbar perasaan lewat kata-kata, melainkan melalui gestur, sikap tubuh, dan tentu saja, sorot mata mereka. Oleh karena itu, mengasah kemampuan untuk memahami makna di balik durasi sebuah tatapan adalah bagian penting dari kecerdasan emosional dan kedewasaan dalam berelasi. Mari kita telaah lebih dalam tentang tatapan lama. Tatapan mata yang bertahan lama bukanlah sebuah kebetulan semata. Dalam banyak kasus, perilaku ini muncul secara refleks ketika seseorang merasa aman, nyaman, atau sedang dilanda ketertarikan. Namun, penting bagi kita untuk tidak menyederhanakan maknanya hanya sebatas, dia suka padaku. Ada beberapa lapis makna yang perlu dibedah. Pertama, tatapan lama bisa menjadi tanda kenyamanan emosional yang mendalam. Ketika seorang wanita menatap lawan bicaranya lebih lama dari biasanya, itu seringkali menandakan bahwa ia tidak merasa terancam. Ia merasa cukup aman untuk membuka diri, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan hadir sepenuhnya dalam percakapan. Dalam hubungan yang sehat, kenyamanan emosional inilah yang menjadi fondasi utama. Tatapan lama menunjukkan bahwa ia tidak sedang terburu-buru untuk mengakhiri interaksi, tidak sibuk mencari distraksi, dan benar-benar fokus pada momen kebersamaan tersebut. Kedua, tatapan lama juga erat kaitannya dengan ketertarikan romantis. Dalam konteks asmara, saat seorang wanita tertarik, matanya cenderung mencari wajah Anda, bertahan lebih lama, dan bahkan disertai dengan ekspresi lembut seperti senyum tipis atau alis yang sedikit terangkat. Namun, penting untuk selalu membaca keseluruhan bahasa tubuh, bukan hanya mata.
Tatapan lama yang disertai dengan tubuh yang menghadap ke arah Anda, posisi bahu yang terbuka, dan nada suara yang hangat akan memperkuat sinyal ketertarikan tersebut. Ketiga, tatapan lama bisa menjadi bentuk kepercayaan. Tidak semua tatapan lama bersifat romantis. Dalam beberapa situasi, tatapan lama muncul karena rasa hormat atau kepercayaan. Seorang wanita bisa menatap lama saat ia merasa didengar, dihargai, dan diperlakukan setara secara intelektual maupun emosional. Disinilah letak titik penting dalam pengembangan diri, yaitu belajar membedakan antara ketertarikan romantis dan koneksi emosional yang sehat agar kita tidak salah langkah atau memaksakan harapan yang keliru. Di sisi lain, banyak orang langsung merasa minder atau kecewa ketika mendapatkan tatapan singkat. Padahal, tatapan singkat tidak selalu berarti penolakan. Justru disinilah kedewasaan emosional seseorang benar-benar diuji. Mampukah kita menahan ego dan membaca konteks di baliknya? Pertama, tatapan singkat bisa terjadi karena rasa gugup. Ironisnya, ketika seorang wanita justru merasa tertarik, ia bisa menghindari tatapan mata terlalu lama karena gugup atau malu. Perasaan suka seringkali membuat seseorang tidak nyaman dengan intensitas emosinya sendiri. Tatapan singkat yang disertai dengan senyum malu, pipi yang memerah, atau gerakan tubuh yang canggung sering menandakan adanya konflik batin antara keinginan untuk mendekat dan ketakutan untuk terlihat terlalu terbuka. Kedua, tatapan singkat bisa menjadi bentuk penetapan batasan. Sebagian wanita secara sadar menjaga tatapan singkat untuk mempertahankan batas personal. Ini bukan sebuah penolakan, melainkan cara untuk melindungi diri, terutama jika ia belum mengenal Anda dengan baik atau berada di lingkungan yang membuatnya waspada. Menghormati tatapan singkat adalah tanda kedewasaan. Memaksakan interaksi ketika seseorang belum siap justru akan merusak kesan pertama dan menutup peluang di masa depan. Ketiga, tatapan singkat bisa terjadi karena fokus internal. Ada kalanya tatapan singkat terjadi karena ia sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, merasa lelah, atau memiliki beban pikiran. Dalam situasi ini, tatapan mata tidak berkaitan langsung dengan perasaannya terhadap lawan bicara. Inilah alasan mengapa membaca pikiran lewat mata tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus selalu dikombinasikan dengan empati dan kesadaran situasional yang matang. Dalam proses belajar membaca bahasa nonverbal, banyak orang terjebak pada kesimpulan yang instan dan dangkal. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi adalah menganggap tatapan lama selalu berarti cinta, menganggap tatapan singkat pasti penolakan, mengabaikan konteks emosi dan situasi, serta membaca dengan ego daripada empati. Pengembangan diri sejati bukan tentang menjadi ahli pembaca pikiran, melainkan tentang menjadi pribadi yang peka, sabar, dan tidak reaktif secara emosional. Menariknya, bukan hanya wanita yang terbaca lewat tatapan mata. Cara kita merespons tatapan mereka juga mencerminkan kepribadian kita sendiri. Orang yang terlalu memaksa tatapan sering menunjukkan dominasi atau ketidakamanan. Orang yang selalu menghindari kontak mata bisa mencerminkan rasa rendah diri atau ketakutan akan penolakan. Sementara orang yang mampu menjaga kontak mata dengan tenang biasanya memiliki kepercayaan diri yang stabil dan sehat. Dengan kata lain, belajar memahami tatapan mata bukan hanya tentang membaca orang lain, tetapi juga tentang mengenali dan memperbaiki diri sendiri. Tidak semua perasaan ingin diumumkan, dan tidak semua ketertarikan ingin langsung terlihat jelas. Dalam banyak kasus, terutama dalam dunia asmara, perasaan justru hadir dalam bentuk yang paling halus, yaitu lirikan singkat, cepat, dan diam-diam. Ia terjadi hanya dalam sepersekian detik, nyaris tak disadari, namun syarat dengan makna emosional. Bagi banyak wanita, melirik diam-diam adalah bentuk komunikasi nonverbal yang aman, menjadi jalan tengah antara keinginan untuk memperhatikan dan kebutuhan untuk menjaga diri. Secara psikologis, manusia cenderung memperhatikan hal-hal yang memicu emosi. Ketika seseorang menarik secara emosional, baik karena kepribadian, sikap, atau energi yang dipancarkan, mata akan secara refleks mencari kehadirannya. Namun, ketika emosi itu belum siap diakui secara sadar, muncullah perilaku melirik lalu mengalihkan pandangan. Pada wanita, perilaku ini sering dipengaruhi oleh faktor sosial, emosional, dan pengalaman pribadi. Melirik diam bukanlah manipulasi, melainkan mekanisme alami untuk mengamati tanpa harus membuka diri sepenuhnya. Dalam banyak situasi, lirikan diam-diam merupakan sinyal awal dari ketertarikan, bukan ketertarikan yang matang,
melainkan rasa penasaran emosional yang masih diuji. Ketertarikan jarang datang dalam bentuk keputusan instan, ia tumbuh dari rasa ingin tahu. Saat seorang wanita sering melirik diam-diam, ia sedang mengamati bagaimana cara Anda berbicara, bagaimana sikap Anda terhadap orang lain, dan energi apa yang Anda bawa ke dalam ruangan. Lirikan ini sering muncul saat Anda tidak sedang memperhatikannya. Begitu mata bertemu, ia cepat mengalihkan pandangan, bukan karena tidak suka, melainkan karena belum siap diketahui. Banyak wanita dibesarkan dengan kesadaran sosial yang kuat dan takut dinilai terlalu agresif, terlalu berharap, atau terlalu mudah jatuh hati. Melirik diam-diam menjadi cara aman untuk mengekspresikan minat tanpa harus mengambil risiko emosional yang besar. Disinilah pentingnya empati, karena ketertarikan bukan selalu soal keberanian, tetapi juga soal keamanan emosional. Tidak semua lirikan memiliki makna yang sama. Kepribadian sangat mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan ketertarikan. Wanita introvert cenderung lebih sering melirik diam-diam dibandingkan menatap langsung karena mereka mengamati lebih banyak daripada berbicara. Lirikan menjadi cara mereka membangun koneksi internal sebelum berani berinteraksi secara nyata. Wanita yang pernah terluka secara emosional biasanya lebih berhati-hati. Lirikan diam-diam adalah bentuk kontrol emosional untuk tetap ingin tahu tetapi tidak ingin terlalu berharap. Menariknya, wanita yang percaya diri bukan berarti selalu menatap terang-terangan. Justru mereka yang selektif sering menggunakan lirikan untuk menilai apakah seseorang layak mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dalam dunia asmara, lirikan diam-diam sering disalahartikan. Beberapa kesalahan umum yang terjadi adalah langsung menganggap itu sinyal pasti ketertarikan, menjadi terlalu agresif setelah melihat lirikan, atau mengubah sikap secara berlebihan demi menarik perhatian. Pengembangan diri menuntut kita untuk tidak bereaksi secara impulsif. Lirikan adalah undangan halus untuk bersikap lebih sadar, bukan perintah untuk bergerak tergesa-gesa. Respon terbaik terhadap lirikan diam-diam adalah ketenangan dan kehadiran diri. Tidak perlu langsung mengubah gaya bicara atau bersikap berlebihan, karena ketertarikan sejati tumbuh dari konsistensi, bukan performa sesaat. Jika Anda menyadari lirikan tersebut, cukup balas dengan sikap ramah, senyum kecil, bahasa tubuh terbuka, atau percakapan ringan yang tidak menekan. Beri ruang agar ia merasa aman. Perhatikan pola, bukan momen tunggal. 1 atau 2 lirikan bisa saja kebetulan, tetapi pola lirikan yang berulang menunjukkan adanya perhatian emosional yang nyata. Orang dewasa membaca pola, bukan terjebak pada satu sinyal. Cara seseorang menanggapi lirikan juga mencerminkan kedewasaan emosinya. Pria yang langsung besar kepala menunjukkan ego yang rapuh, pria yang langsung mundur menunjukkan rasa tidak percaya diri, sedangkan pria yang tetap tenang menunjukkan stabilitas emosi dan kepercayaan diri sejati. Dalam pengembangan diri, kestabilan inilah yang justru paling menarik dan memikat. Ada satu ekspresi lain yang sulit sekali dipalsukan, yaitu ketika mata membesar saat berbicara atau mendengarkan. Senyum bisa dibuat-buat, nada suara bisa diatur, bahkan kata-kata bisa disusun dengan penuh perhitungan. Namun mata, terutama reaksi alaminya, seringkali membocorkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang. Mata yang membesar bukan sekadar reaksi fisik, ia adalah respons emosional yang muncul ketika seseorang merasa tertarik, antusias, terkejut secara positif, atau benar-benar terhubung dengan lawan bicaranya. Bagi wanita, sinyal ini sering muncul spontan bahkan sebelum ia sendiri menyadari perasaannya. Secara biologis, mata membesar dan pupil yang melebar terjadi ketika otak merespons rangsangan yang dianggap penting atau menyenangkan. Saat seseorang merasa tertarik, aman, atau bersemangat, sistem saraf simpatik aktif memicu perubahan kecil namun signifikan pada mata. Yang menarik, respons ini sulit dikendalikan secara sadar, sehingga ketika mata seorang wanita membesar saat berbicara dengan Anda, besar kemungkinan ada emosi positif yang sedang bekerja, baik itu rasa nyaman, rasa ingin tahu, atau ketertarikan emosional. Namun, seperti sinyal nonverbal lainnya, makna mata membesar tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama konteks, situasi, dan keseluruhan bahasa tubuh. Dalam banyak kasus, mata membesar menandakan antusiasme yang tulus. Saat seorang wanita merasa pembicaraan mengalir dengan baik, pikirannya terbuka, dan emosinya terlibat, mata cenderung membesar secara alami.
Ini adalah tanda bahwa ia hadir sepenuhnya dalam percakapan, bukan sekadar bersikap sopan. Dalam pengembangan diri, ini menjadi pengingat penting bahwa kemampuan mendengarkan dengan empati seringkali lebih menarik daripada kemampuan berbicara panjang lebar. Mata juga bisa membesar ketika topik pembicaraan menyentuh hal yang ia sukai, minati, atau rasakan relevan dengan dirinya, misalnya tentang mimpi, nilai hidup, atau pengalaman personal yang memicu rasa hangat. Ini menunjukkan bahwa koneksi emosional mulai terbentuk, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan yang sehat. Dalam konteks asmara, mata yang membesar sering muncul saat ketertarikan mulai tumbuh, bahkan sebelum disadari sepenuhnya. Ketika seorang wanita kagum, entah pada cara berpikir, sikap, atau kehadiran seseorang, reaksi tubuhnya muncul lebih dulu sebelum pikirannya menyusun kata. Mata membesar adalah salah satu bentuk kekaguman yang paling jujur, biasanya disertai dengan kontak mata yang stabil, senyum ringan, dan posisi tubuh yang condong ke arah lawan bicara. Berbeda dengan tatapan intens atau lirikan diam-diam, mata membesar sering terjadi dalam suasana yang terasa aman dan natural, tanpa konflik batin yang besar. Inilah alasan mengapa banyak hubungan bermula dari percakapan sederhana yang terasa, klik, tanpa disadari kapan tepatnya perasaan itu muncul. Tidak adil jika setiap mata membesar langsung ditafsirkan sebagai ketertarikan. Kedewasaan emosional justru diuji di sini, yaitu mampu membedakan sinyal tulus dan respons sosial. Jika mata membesar muncul berulang kali setiap kali berbicara dengan Anda, terutama pada topik personal, itu menunjukkan keterlibatan emosional yang konsisten. Namun jika hanya terjadi sesekali dan tidak diikuti sinyal lain, bisa jadi itu hanya reaksi sopan, terkejut, atau refleks sesaat. Orang yang matang secara emosional tidak buru-buru menyimpulkan, melainkan mengamati pola dengan tenang. Banyak orang gagal bukan karena tidak disukai, tetapi karena salah merespons sinyal positif. Kesalahan yang sering terjadi adalah langsung meningkatkan intensitas pendekatan secara berlebihan, menjadi terlalu percaya diri hingga terkesan arogan, mengubah diri demi mempertahankan reaksi tersebut, atau menekan percakapan agar respons itu terus muncul. Padahal, mata membesar justru muncul ketika suasana mengalir secara alami, bukan saat ditekan. Respon terbaik terhadap mata yang membesar adalah ketenangan dan konsistensi. Pertahankan alur percakapan dengan tempo yang sama, tunjukkan ketertarikan dengan cara yang seimbang, dan jangan jadikan reaksi itu sebagai tujuan utama. Saat Anda mulai berbicara hanya demi melihat reaksinya, koneksi akan terasa tidak tulus. Fokuslah pada interaksi, bukan validasi. Menariknya, mata yang membesar tidak hanya berbicara tentang wanita, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Apakah kita berbicara untuk didengar atau untuk terhubung? Apakah kita hadir sepenuhnya atau sibuk mengatur kesan? Pengembangan diri sejati terlihat dari kemampuan menikmati interaksi tanpa rasa takut kehilangan atau kebutuhan untuk mengontrol hasil. Selanjutnya, mari kita bahas gerakan mata ke kanan atau ke kiri. Saat seseorang berbicara, kita cenderung fokus pada kata-katanya, padahal seringkali pikiran justru bekerja lebih cepat daripada ucapan. Salah satu petunjuk halus tentang apa yang sedang terjadi di dalam pikiran seseorang adalah arah gerakan matanya. Gerakan kecil ini sering luput dari perhatian, namun menyimpan informasi penting tentang proses berpikir, emosi, dan cara seseorang merespons situasi. Dalam psikologi komunikasi dan neurolinguistik, arah gerakan mata sering dikaitkan dengan cara otak mengakses informasi. Secara umum, meski tidak mutlak, mata bergerak ke kanan sering dikaitkan dengan imajinasi, membayangkan sesuatu yang belum terjadi atau membangun skenario baru. Sementara mata bergerak ke kiri sering dikaitkan dengan mengingat pengalaman, perasaan, atau memori yang pernah dialami. Penting untuk diingat bahwa ini bukan rumus pasti, namun sebagai pola umum, arah mata bisa memberi gambaran apakah seseorang sedang mengingat atau membayangkan, dua proses mental yang sangat relevan dalam asmara. Ketika seorang wanita menggerakkan mata ke kiri saat berbicara atau menjawab pertanyaan, seringkali ia sedang mengakses memori emosional. Gerakan ini muncul saat ia mengingat kejadian nyata, pengalaman masa lalu, hubungan sebelumnya, atau perasaan yang pernah ia alami. Jika topik pembicaraan menyentuh nilai, luka, atau momen bermakna, gerakan mata ke kiri menjadi sinyal bahwa percakapan telah masuk ke wilayah personal. Dalam asmara, ini adalah fase penting yang berarti ia cukup percaya untuk membuka ruang emosionalnya.
Jawaban yang muncul setelah mata bergerak ke kiri cenderung lebih reflektif dan emosional. Ia tidak sekadar menjawab, tetapi merasakan kembali. Disinilah pengembangan diri diuji. Mampukah kita mendengarkan tanpa menghakimi dan memberi ruang tanpa memaksa arah cerita? Sebaliknya, gerakan mata ke kanan sering muncul saat seseorang membayangkan atau membentuk kemungkinan baru. Saat seorang wanita menjawab pertanyaan tentang masa depan, harapan, atau kemungkinan, misalnya tentang mimpi atau rencana, mata ke kanan menandakan proses imajinatif. Jika Anda termasuk dalam skenario yang ia bayangkan, itu adalah sinyal positif bahwa ia mulai memproyeksikan kehadiran Anda ke dalam pikirannya. Gerakan ini sering muncul saat ketertarikan belum sepenuhnya disadari, ia belum yakin, tetapi pikirannya mulai bermain dengan kemungkinan. Ini adalah fase rapuh sekaligus berharga, dan respons yang terlalu agresif justru bisa menghentikan proses alami ini. Banyak orang tergoda menggunakan arah mata sebagai alat untuk membaca kebohongan atau kepastian perasaan, tetapi ini adalah kesalahan besar. Menganggap mata ke kanan berarti berbohong atau mata ke kiri pasti jujur adalah penyederhanaan yang berbahaya. Arah mata bukan alat manipulasi, melainkan petunjuk empati. Membaca gerakan mata seharusnya membuat kita lebih lembut, bukan lebih dominan. Saat mata bergerak ke kiri, tandanya ia sedang membuka memori. Respon terbaik adalah mendengarkan tanpa menyela, memvalidasi perasaannya, dan tidak buru-buru memberi solusi. Keintiman emosional tumbuh dari rasa aman, bukan dari jawaban cepat. Saat mata bergerak ke kanan, tandanya ia sedang membayangkan. Respon terbaik adalah membiarkan ia menyelesaikan pikirannya, bertanya dengan lembut tanpa menekan, dan tidak memaksa kepastian. Ketertarikan berkembang dalam ruang yang tidak menuntut. Cara seseorang menggerakkan mata juga mencerminkan kepribadiannya. Orang reflektif cenderung sering ke kiri, orang visioner cenderung sering ke kanan, dan orang cemas sering menghindari kontak mata. Menyadari hal ini membantu kita menyesuaikan gaya komunikasi tanpa kehilangan jati diri. Yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi saat membaca sinyal ini. Apakah kita sabar atau tergesa-gesa, mendengar atau menunggu giliran bicara, menghormati emosi atau mengejar hasil? Pengembangan diri bukan tentang menjadi ahli membaca orang lain, tetapi menjadi pribadi yang aman untuk diajak bicara. Terakhir, ada momen dalam interaksi manusia ketika tubuh tidak lagi mampu menyamarkan apa yang dirasakan hati, saat kata-kata masih rapi dan sikap masih terjaga, namun emosi mulai mencari jalan keluar. Salah satu sinyal paling jujur dari kondisi ini adalah kedipan mata yang cepat dan intens. Berbeda dengan tatapan lama, lirikan diam-diam, atau arah gerakan mata, kedipan cepat sering muncul tanpa disadari dan sulit dikontrol. Ia adalah reaksi spontan dari sistem saraf terhadap emosi yang meningkat, entah itu ketertarikan, kegugupan, ketegangan, atau konflik batin. Secara biologis, manusia berkedip untuk menjaga kelembaban mata, namun secara psikologis, frekuensi kedipan meningkat ketika otak berada dalam kondisi stimulasi tinggi. Stimulasi ini bisa berupa emosi yang kuat, rasa gugup atau cemas, ketertarikan emosional, tekanan sosial, atau konflik antara keinginan dan kendali diri. Karena itu, kedipan cepat sering muncul pada momen-momen penting, saat seseorang berusaha tetap tenang namun emosinya sedang aktif bekerja. Dalam asmara, gugup bukanlah tanda kelemahan, justru seringkali ia menandakan kepedulian emosional. Ketika seorang wanita berkedip lebih cepat saat berbicara dengan Anda, terutama di momen personal atau intens, itu bisa menandakan bahwa ia peduli pada bagaimana ia terlihat dan didengar. Ia ingin memberikan kesan baik, namun emosinya sedikit bergejolak. Gugup jenis ini sering disertai dengan senyum kecil yang tertahan, gerakan tangan yang tidak stabil, atau perubahan nada suara. Ini bukan penolakan, melainkan ketertarikan yang belum sepenuhnya nyaman. Kedipan cepat juga bisa muncul saat seseorang merasakan dua emosi yang bertabrakan, misalnya ingin dekat tetapi takut terluka. Dalam kondisi ini, mata menjadi jalan keluar bagi ketegangan yang tidak terucap. Pengembangan diri mengajarkan kita untuk tidak menekan kondisi seperti ini, tetapi memberi ruang dan rasa aman. Selain gugup, kedipan cepat juga bisa menjadi tanda emosi positif yang meningkat. Saat ketertarikan meningkat secara tiba-tiba, tubuh butuh cara untuk menyesuaikan diri. Kedipan intens membantu otak mengatur ulang fokus dan emosi. Ini sering terjadi saat percakapan menjadi lebih personal, ada pujian yang menyentuh,
atau terjadi kedekatan emosional mendadak. Dalam momen ini, reaksi terbaik bukan memanfaatkan situasi, tetapi menjaga ketenangan dan kehangatan. Karena sulit dipalsukan, kedipan cepat sering menjadi sinyal bahwa emosi yang dirasakan nyata dan spontan. Namun, bukan berarti ia siap melangkah lebih jauh. Sinyal ini adalah undangan untuk bersikap lebih lembut, bukan lebih agresif. Kedewasaan emosional juga berarti mampu mengenali batas interpretasi. Kedipan cepat bisa disebabkan oleh kelelahan, mata kering, stres pekerjaan, lingkungan yang tidak nyaman, atau tekanan sosial. Karena itu, kedipan harus selalu dibaca bersama konteks, bahasa tubuh lain, dan pola berulang, bukan sebagai bukti tunggal. Banyak orang justru merusak momen karena salah membaca sinyal ini, misalnya mengira itu tanda siap untuk didekati secara intens, menggoda atau menekan saat ia sedang gugup, mengubah sikap menjadi terlalu dominan, atau menjadikan reaksi emosional sebagai alat kontrol. Padahal, saat seseorang berkedip cepat, ia justru sedang berada dalam kondisi rentan. Respons terbaik adalah perlambat ritme interaksi, hadir dengan sikap aman, dan jangan meminta kepastian di momen emosional karena pertanyaan yang menuntut kejelasan justru menambah tekanan. Biarkan emosi itu berlalu secara alami. Cara kita menanggapi kedipan cepat juga mencerminkan kepribadian kita sendiri. Orang yang matang akan menyesuaikan energi, orang yang impulsif akan memanfaatkan momen, dan orang yang cemas akan menarik diri berlebihan. Pengembangan diri berarti belajar berada di tengah, hadir tanpa menekan, peduli tanpa mengontrol. Keintiman bukan hanya soal kedekatan fisik atau kata-kata manis. Ia lahir dari rasa aman untuk menunjukkan emosi, bahkan emosi yang tidak rapi. Saat seseorang berkedip cepat di hadapan Anda, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ia cukup peduli untuk gugup. Dan dalam banyak kasus, itu adalah fondasi keintiman yang jauh lebih dalam daripada keberanian palsu. Pada akhirnya, membaca gerakan mata bukanlah tentang menebak atau mengendalikan perasaan orang lain, melainkan tentang belajar memahami dengan empati dan kedewasaan. Ketertarikan, kegugupan, dan emosi yang tersirat di balik tatapan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak memaksakan kehendak, dan tidak dikuasai oleh ego. Hubungan yang sehat lahir dari kepekaan, kesabaran, dan rasa aman. Saat kita mampu menghargai perasaan orang lain, sekaligus mengelola emosi diri sendiri dengan bijak, itulah saat kita benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video Pria Cerdas kali ini. Semoga pembahasan tentang bahasa nonverbal ini bermanfaat dan membawa perspektif baru bagi Anda. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Pria Cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap cerdas dalam memahami perasaan.